Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, warhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rafa'na. Alhamdulillah, kata-kata yang sangat mahal yang kita ucapkan di pagi hari, terutama saat berada di rumah Allah, adalah puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang beriman wajib menyebut alhamdulillah, terutama sewaktu bersolat, sewaktu sembahyang, membaca alhamdulillah amin. Kemudian dalam keseharian kita, apalagi kita berada di rumah Allah yang merupakan nikmat yang sangat mahal yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari ini. Allah masih meringankan langkah kita datang ke rumahnya, sudah membangunkan kita lebih awal lagi. Mungkin ada yang bangun jam 3:30, jam 4. Itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita minta dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti pagi kemarin, anak kita masih bersama kita. Hari ini hari terakhir mereka belajar di Pondok Pesantren Darul Ikhlas, dan hari ini mereka akan pulang ke tempat masing-masing, ke kampung masing-masing. Kita mengambil berkat dari anak kita, Faisal Habibi, membacakan beberapa ayat kalamullah. Mudah-mudahan datang barakah kepada majelis kita dan tercatat dalam lembaran amal kita pagi ini insyaallah. Silakan kepada anak kita, Faisal Habibi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, sallallahu azim. Itulah tadi ayat yang kita dengar, yang selalu kita baca, peminat surah Yasin, minimal surah Yasin harus ada di hati kita ya, di hati anak-anak kita dan ahli keluarga kita. Tadi dibaca dari ayat nomor 55 sampai 65, berarti 11 ayat. Kita lihat satu dua ayat dari ayat yang dibacanya. Kita lihat ayat 65 saja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ini cerita hari kiamat yang akan berlaku. Gambaran yang akan kita hadapi nanti sudah dijelaskan di sini. Waktu kita menghadap Allah, berada dalam mahkamah Allah, semua orang akan menghadap Allah. Semua orang akan menghadap Allah, akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan kehidupan yang ditempuhnya di dunia. Allah sebagai Rabbul Alamin, penjaga alam ini, mengatur alam ini, mengurus alam ini, manajemen alam ini berada di tangan Allah. Manajemen kita, hidup mati kita, sehat sakit kita, senang dan bahagianya kita, susah dan sengsaranya kita adalah berada dalam ketentuan Allah. Nanti di sana waktu kita menghadap Allah, di sini Allah memperingatkan al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu kelak kami tutup mulut orang itu. Mulut yang waktu kita hidup perlu kita jaga. Di sana nanti mulutnya tidak berbicara. Malah yang berbicara wa tukallimuna aydihim. Tangan akan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Kakinya mau melangkah ke masjid akan memuji yang punya kaki nanti di sana. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka buat. Jadi di sini disebut tangan dan kaki. Mulut dikunci. Ada ayat lain yang perlu dikaitkan dengan ini. Ayat surah Fussilat nomor 20, 21 dan 22. Di sini dinyatakan bukan tangan dan kaki saja lagi. Mata, kulit, badan, telinga juga. Ayat 20 menjelaskan hatta iza maja'uha syahida alaihim sam'uhum. Bila mereka sudah berada di hadapan Allah nanti, telinga bersaksi, wa absarum mata bersaksi, wa juludum kulit badan bersaksi. Semuanya melaporkan yang baik atau yang tak baik, yang apa dilakukan oleh yang punya badan, bima kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Ayat 20, ayat 21, yang punya badan marah kepada kulitnya. Apa katanya di sini? Wa qalu li juludihim. Mereka marah sama kulitnya sendiri. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian banyak sangat laporannya? Subhanallah. Kenapa terlalu banyak laporannya? Ini menyusahkan kami. Kata kulit, qalu antaqanallah. Allah yang suruh ngomong. Mana bisa mengelak? Mana bisa bertindak? Antaqanallah. Ayat 21 halaman 479 ya. Halaman 479 surah Fussilat. Antaqanallah. Allah yang suruh ngomong. Alladzi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan segala-galanya bisa bicara. Kulit bisa bicara. Mata, telinga, kaki, tangan yang kita gunakan sebagai fasilitas pokok untuk hidup, nanti ternyata di sana melapor, mengeluh
Kalau yang keluhan lah ya. Alladzi antaqa kulla syai'. Allah bisa membuat segala-galanya, bisa bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Allah lah yang menciptakan kita di awalnya, di awal kejadian kita. Wa ilaihi turja'un. Kepadanya kita semua akan kembali. Ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wal absarukum wala juludukum. Kamu tidak bisa berselindung, tidak bisa mengelak di waktu kamu menerima atau mendengar kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulit. Subhanallah. Walakin zanantum, tetapi kamu menduga, kebanyakan manusia ya, ini manusia yang lalai. Zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu menduga bahwa Allah tidak tahu menahu kebanyakan apa yang kamu lakukan. Nauzubillah, yang tidur subuh, yang tak dengar panggilan Allah, nanti di sana nanti anggota badannya akan jadi musuhnya sendiri. Mereka menduga Allah tidak tahu menahu apa yang dibuatnya, yang tidur waktu azan, yang tidur waktu salat. Wa dzalikum zannukum, prasangka kamu itu, sangkaan kamu yang Allah tidak melihat kamu, tidak memonitor kamu, tidak memantau kamu, tidak menilai kamu itu. Zanantum, prasangka kamu yang salah, yang meleset itu. Zanantum bi rabbikum, sangkaan kamu terhadap Allah. Su'udzan kepada Allah. Manusia ini banyak yang su'udzan kepada Allah. Dikiranya Allah tidak perlu dia datang ke masjid. Itu saya su'udzan kepada Allah. Ardakum, itulah yang membuat kamu kecelakaan. Nauzubillah. Ini pedas sedikit ya. Su'udzan kamu terhadap Allah membuat dirimu celaka. Ardakum fasbahtum minal khasirin. Akhirnya kamu rugi. Rugi ya. Rugi. Hari-hari badannya akan jadi saksi di bahasanya di hadapan Allah nanti. Semua akan dilaporkan. Nauzubillah. Kecuali kalau orang itu tobat. Nah, ini gunanya Allah mengasih Ramadan. Allah mengasih Ramadan setahun sekali. Kalau kita betul-betul berpuasa, kasus yang lalu tuh ditutup. Kasus ditutup. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa betul-betul dengan iman dan ihtisab, berapa tahun dia tak ke masjid, di Ramadan dia ke masjid, sesudah Ramadan dia ke masjid, tanda dia bertobat. Ramadan membawa perubahan. Ramadan membawa maaf ya, membuka lembaran baru. Kalau begitu, kalau dia puasa dengan baik, dengan iman dan ihtisab namanya ya, dengan keyakinan dan dengan berebut keutamaan Ramadan yang luar biasa, ihtisab namanya, nanti kita akan uraikan lagi dalam pertemuan lain. Siapa yang benar-benar berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa terdahulu. 10 tahun yang tak ke masjid, ditutup kasusnya. 20 tahun yang tak ke masjid, ditutup kasusnya. Subhanallah, hebatnya Ramadan ya. Ramadan diantara maknanya pembakar dosa. Kalau betul-betul dilakukan dengan baik, itu maka Allah kasih Allah kepada hambanya, dikasihnya Ramadan setahun sekali supaya kasusnya lalu hapus. Dia bertobat, lembarannya bersih. Itulah tujuannya. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, diwajibkan kalian semua berpuasa seperti umat terdahulu juga. La'allakum tattaqun, agar kamu awas dan waspada, agar kamu bertakwa, agar kamu berubah. Takwa itu artinya berubah. Sesudah Ramadan dia berubah. Berubahnya kepada yang lebih baik.
Dari yang tak baik kepada yang lebih baik, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan anak kita ini jadi anak yang soleh. Kata Dr. Sokodawi, jadilah kamu orang yang belajar, atau yang mengajar, atau yang mendengar, atau orang yang mencintai orang yang belajar dan menyebarkan ilmu. Jangan apapun tidak. Nampak anak santri, doakan dia, ya Allah. Beri orang ini kesuksesan, ya Allah. Kejayaan inilah aset umat, ya Allah. Setiap kita ini aset. Setiap kita ini milik Allah, milik Muhammad, milik Islam. Anda bukan milik diri Anda milik umat. Agama ini punya kita semua. Kita mesti ada fungsi, ada posisi dalam agama ini. Jangan kita apapun tidak, mencintai pun tidak. Paling kurang, kalau anak kita tidak ada di tahfiz, kita cintailah anak tahfiz. Kita doakan dia semoga sukses. Kalau perlu, kalau diperlukan kita bantu dia dengan motivasi, dengan semangat, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Jazakumullah khairan. Inni urukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.